Bapak dan Ibu, di usia senja hati kita sering terasa lebih lembut dan mudah tersentuh. Kata-kata kecil bisa terasa besar, dan sikap dingin bisa terasa sangat menyakitkan. Ada rasa sepi, ada rasa takut tidak lagi dibutuhkan, dan ada rindu untuk tetap dihargai sebagai manusia yang utuh. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam sering merasa seperti ini, seolah dunia menjadi sedikit lebih jauh, dan hati bertanya, apakah saya masih penting? Secara psikologis, perasaan ini adalah bagian alami dari proses menua. Ketika tubuh melemah dan peran hidup berubah, jiwa juga ikut menyesuaikan diri. Lansia menjadi lebih peka terhadap perlakuan orang lain karena harga diri dan rasa aman menjadi semakin penting. Ini bukan kelemahan, ini adalah proses alami usia, di mana hati sedang berusaha menjaga martabatnya di tengah banyak perubahan. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu berusia 71 tahun dari Medan, yang sering merasa hatinya runtuh setiap kali berbicara dengan salah satu anggota keluarganya. Ia pulang ke kamar dengan mata basah dan perasaan tidak dihargai. Cerita seperti ini juga datang dari bapak dan ibu di Aceh, Jakarta, Surabaya, bahkan dari luar negeri. Banyak lansia di berbagai tempat merasakan luka batin yang sama, hanya saja jarang yang berani menceritakannya. Jika lansia terus berada di sekitar orang yang meremehkan, menyindir, atau menguras emosi, dampaknya tidak hanya pada hubungan, tetapi juga pada kesehatan dan ketenangan hidup. Tekanan batin bisa memperburuk penyakit, membuat tidur tidak nyenyak, dan menghilangkan semangat hidup. Yang paling menyakitkan adalah munculnya perasaan bahwa diri ini tidak lagi dibutuhkan, seolah hidup sudah tidak penting dan hanya menjadi beban. Namun Bapak dan Ibu perlu diingatkan dengan lembut bahwa usia tua tidak pernah menghapus nilai seseorang. Setiap pengalaman hidup, setiap pengorbanan, dan setiap cinta yang pernah diberikan tetap bermakna. Menghindari orang yang merusak mental bukanlah sikap egois, tetapi cara menjaga diri agar tetap utuh dan berharga di usia senja. Di segmen-segmen berikutnya kita akan mengenali satu persatu 7 tipe orang yang dapat menghancurkan ketenangan batin lansia. Dengan memahami ini, Bapak dan Ibu sedang melindungi diri sendiri dan memberi kesempatan bagi hati untuk tetap damai dan kuat menjalani hari-hari di usia senja. Bapak dan Ibu, mungkin di usia senja ini ada orang yang setiap kali kita bertemu, justru membuat dada terasa sesak. Setelah berbicara dengannya, hati terasa lebih lelah daripada sebelum bertemu. Ada rasa kecil, tidak dihargai, bahkan kadang ingin menangis sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal ini, seolah kehadiran seseorang yang seharusnya dekat justru membuat batin kita semakin terluka. Secara psikologis, lansia lebih rentan terhadap orang yang bersikap meremehkan karena harga diri menjadi sangat penting di usia tua. Ketika peran hidup mulai berkurang, jiwa membutuhkan pengakuan bahwa diri ini masih berarti. Jika seseorang terus merendahkan atau mengabaikan, luka batin terasa lebih dalam. Ini bukan kelemahan, ini adalah proses alami usia ketika hati ingin tetap merasa dihormati. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 74 tahun, yang setiap kali dikunjungi anaknya justru merasa tertekan. Setiap percakapan selalu diwarnai kritik dan sindiran. Setelah anaknya pulang, ia duduk sendiri di ruang tamu dengan perasaan kecil dan tidak berguna. Di dalam hatinya ia berkata, lebih baik sendiri daripada seperti ini. Berada di sekitar orang yang merendahkan membuat lansia perlahan kehilangan ketenangan, bahkan bisa memperburuk kesehatan. Tekanan batin memicu stres, sakit kepala, gangguan tidur, dan memperdalam rasa sepi. Yang paling menyakitkan adalah munculnya perasaan bahwa diri ini tidak dibutuhkan, seolah hidup sudah tidak penting lagi bagi siapapun. Namun Bapak dan Ibu harus tahu, tidak semua orang berhak berada dekat dengan hati kita. Menjaga jarak dari orang yang merusak mental bukanlah tanda lemah, melainkan bentuk menghormati diri sendiri. Usia tua tidak membuat kita kehilangan hak untuk diperlakukan dengan hormat dan kelembutan. Tipe pertama penghancur mental lansia adalah orang yang merendahkan dan membuat kita merasa kecil. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalaminya, menuliskan pengalaman di kolom komentar bukan sekadar berbagi, tetapi sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang sedang merasa sendirian. Bapak dan Ibu, ada juga orang yang tidak pernah memukul atau berteriak, tetapi kehadirannya membuat hati terasa berat. Ia selalu membawa cerita negatif, keluhan, dan energi yang menguras semangat. Setelah berbicara dengannya, rasa damai hilang.
digantikan kecemasan dan pikiran yang gelisah. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa seperti ini, seolah suasana hati kita ikut tenggelam bersama cerita-cerita kelam orang lain. Secara psikologis, lansia lebih mudah terpengaruh oleh emosi orang di sekitarnya. Di usia tua, sistem saraf menjadi lebih sensitif terhadap stres dan suasana negatif. Ini bukan karena Bapak dan Ibu lemah, melainkan karena tubuh dan jiwa sedang bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan. Ketika terus-menerus terpapar energi negatif, batin pun ikut terkikis. Saya pernah mendengar kisah seorang nenek berusia 69 tahun yang memiliki teman selalu mengeluh tentang hidupnya. Setiap pertemuan penuh dengan keluhan, kekecewaan, dan kemarahan. Nenek itu pulang ke rumah dengan kepala pusing dan hati gelisah, padahal sebelumnya ia baik-baik saja. Di dalam hatinya ia bertanya mengapa setiap pertemuan justru membuatnya lebih lelah. Jika lansia terus berada di sekitar orang yang membawa energi negatif, kesehatan mental bisa terganggu. Kecemasan meningkat, tidur tidak nyenyak, dan perasaan damai menghilang. Yang paling menyakitkan adalah munculnya rasa bahwa hidup ini hanya berisi masalah dan beban, sehingga hati perlahan kehilangan harapan dan merasa tidak penting. Bapak dan Ibu berhak memilih lingkungan yang menenangkan. Menjauh dari orang yang selalu membawa awan gelap bukan berarti tidak peduli, tetapi berarti menjaga kesehatan jiwa. Usia senja adalah waktu untuk mengumpulkan ketenangan, bukan menambah beban batin. Tipe kedua penghancur mental lansia adalah orang yang selalu membawa energi negatif dan keluhan tanpa henti. Mengenali ini adalah langkah pertama untuk melindungi hati, agar tetap damai dan kuat menjalani hari-hari di usia senja. Bapak dan Ibu, ada juga orang yang selalu membuat kita merasa bersalah, meski kita tidak melakukan kesalahan apapun. Setiap kali berbicara dengannya, hati terasa tertekan, seolah kita selalu kurang, selalu mengecewakan. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal ini. Seolah hidup yang sudah berat menjadi semakin berat karena rasa bersalah yang dititipkan orang lain ke dalam hati kita. Secara psikologis, lansia lebih mudah terbebani oleh rasa bersalah, karena kebutuhan untuk merasa berguna dan diterima sangat kuat di usia tua. Ketika seseorang terus menyalahkan atau menuntut, batin lansia merasa terancam. Ini bukan kelemahan, ini adalah proses alami usia. Ketika jiwa ingin tetap merasa layak dicintai dan dihargai. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 76 tahun yang selalu merasa tidak pernah cukup bagi keluarganya. Setiap kali ia tidak bisa membantu, ia disalahkan dengan kata-kata yang membuatnya merasa tidak berguna. Di dalam hatinya, ia berkata, "Saya ingin membantu, tapi tubuh saya sudah tidak sanggup." Jika lansia terus berada di sekitar orang yang menanamkan rasa bersalah, dampaknya sangat besar. Kesehatan bisa menurun, hubungan menjadi renggang, dan ketenangan batin hilang. Yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa diri ini hanya menjadi beban dan tidak pantas lagi dihargai. Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita bisa memberi secara fisik. Usia tua tetap memiliki martabat. Menolak rasa bersalah yang tidak adil adalah cara menjaga harga diri dan ketenangan. Tipe ketiga penghancur mental lansia adalah orang yang membuat kita terus merasa bersalah dan tidak pernah cukup. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakannya, menuliskan cerita di kolom komentar berarti sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang juga sedang terluka. Bapak dan Ibu, ada juga orang yang selalu ingin mengatur hidup kita, bahkan di usia senja. Ia memberi perintah, mengoreksi, dan seolah tahu segalanya tentang hidup kita. Setelah berbicara dengannya, hati terasa sempit, seakan ruang untuk menjadi diri sendiri semakin kecil. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa seperti ini, seolah kebebasan di usia tua perlahan diambil oleh orang lain. Secara psikologis, di usia senja kebutuhan akan otonomi atau kendali diri tetap sangat kuat. Ketika seseorang terus mengontrol dan mengatur, batin lansia merasa terancam. Ini bukan karena Bapak dan Ibu keras kepala, tetapi karena jiwa ingin tetap dihormati sebagai individu yang utuh, bukan sekadar objek yang bisa diatur. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu berusia 73 tahun yang merasa hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Setiap keputusan kecil, dari jam tidur hingga makanan, selalu dikomentari dan diatur oleh orang lain. Di dalam hatinya,
Ia merasa kehilangan dirinya sendiri dan mulai menarik diri dari lingkungan. Jika lansia terus berada di bawah kontrol orang lain, kesehatan mental bisa terganggu. Stres meningkat, rasa tidak berdaya tumbuh, dan ketenangan hilang. Yang paling menyakitkan adalah munculnya perasaan bahwa hidup ini tidak lagi milik kita, seolah kita hanya menjadi beban yang harus diatur. Bapak dan Ibu tetap memiliki hak untuk menentukan hidup sendiri. Menjaga batasan bukan berarti menolak bantuan, tetapi menjaga martabat. Usia tua tetap layak dihormati sebagai fase hidup yang penuh kebijaksanaan. Tipe keempat penghancur mental lansia adalah orang yang suka mengontrol dan mengatur hidup kita. Mengenali ini adalah langkah penting untuk menjaga kebebasan dan ketenangan batin di usia senja. Bapak dan Ibu, ada pula orang yang hanya datang ketika ia membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang ketika kita membutuhkan kehadiran. Setiap kali bertemu, ia meminta bantuan, waktu, atau perhatian, namun jarang memberi ruang bagi perasaan kita. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa seperti ini, seolah hubungan hanya berjalan satu arah dan hati kita dibiarkan kosong. Secara psikologis, lansia sangat membutuhkan hubungan yang seimbang. Ketika seseorang hanya mengambil tanpa memberi, batin merasa dieksploitasi. Ini bukan karena Bapak dan Ibu terlalu sensitif, tetapi karena jiwa ingin merasakan keadilan dan timbal balik, terutama di usia ketika energi sudah terbatas. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 75 tahun yang selalu dimintai bantuan, tetapi jarang ditanya kabarnya. Setiap kali telepon berbunyi, hatinya sudah tahu bahwa yang datang adalah permintaan, bukan perhatian. Di dalam hatinya, ia merasa dimanfaatkan, bukan dihargai. Jika lansia terus berada dalam hubungan yang timpang, kelelahan emosional akan muncul. Kesehatan bisa menurun, semangat hidup berkurang, dan rasa tidak dihargai tumbuh. Yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa diri ini hanya dianggap berguna ketika dibutuhkan, bukan karena keberadaannya sendiri. Bapak dan Ibu berhak atas hubungan yang hangat dan seimbang. Menjaga jarak dari orang yang hanya mengambil bukanlah sikap egois, tetapi cara menghormati diri sendiri. Usia senja adalah waktu untuk menerima kasih, bukan hanya memberi tanpa batas. Tipe kelima penghancur mental lansia adalah orang yang hanya datang untuk mengambil, bukan memberi. Dengan menuliskan pengalaman di kolom komentar, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain agar tidak merasa sendirian dalam luka yang sama. Bapak dan Ibu, ada juga orang yang gemar meremehkan perasaan kita. Ketika kita bercerita tentang kesedihan atau kelelahan, ia berkata, "Ah, itu sepele," atau "jangan terlalu dibesar-besarkan." Kata-kata seperti ini membuat hati terasa tidak terlihat. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa seperti ini, seolah luka di hati tidak dianggap nyata oleh orang lain. Secara psikologis, lansia sangat membutuhkan validasi emosi. Di usia tua, banyak hal hilang, kekuatan, peran, dan kadang rasa percaya diri. Ketika perasaan kita diremehkan, batin merasa semakin terhapus. Ini bukan kelemahan, ini proses alami usia ketika jiwa ingin tetap diakui dan dimengerti. Saya pernah mendengar kisah seorang nenek berusia 70 tahun yang merasa sangat sedih setelah suaminya meninggal. Namun ketika ia mencoba berbagi perasaan, orang di sekitarnya malah berkata, "Sudahlah, sudah biasa." Di dalam hatinya ia merasa sendirian dengan kesedihannya. Jika lansia terus berada di sekitar orang yang meremehkan perasaan, kesehatan mental akan terganggu. Kesedihan dipendam, stres meningkat, dan ketenangan hilang. Yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa emosi kita tidak penting, seolah kita tidak layak didengarkan. Bapak dan Ibu berhak atas empati dan pengertian. Menjauh dari orang yang meremehkan perasaan bukan berarti lemah, tetapi cara melindungi hati agar tetap sehat. Usia senja tetap membutuhkan ruang untuk merasa dan didengar. Tipe keenam penghancur mental lansia adalah orang yang meremehkan dan meniadakan perasaan kita. Mengenali ini membantu kita menjaga hati tetap utuh dan penuh kedamaian di usia senja. Bapak dan Ibu, ada pula orang yang suka menyebarkan gosip dan cerita buruk tentang kita. Tanpa kita sadari, nama baik dan perasaan kita menjadi bahan pembicaraan. Hati terasa tercabik ketika mengetahui bahwa kita dibicarakan di belakang. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan perih ini, seolah harga diri kita perlahan dilucuti oleh kata-kata orang lain.
Secara psikologis, di usia senja, reputasi dan martabat menjadi sangat penting. Ketika gosip menyebar, rasa aman dan harga diri terguncang. Ini bukan karena bapak dan ibu terlalu sensitif, tetapi karena jiwa sedang mempertahankan kehormatan diri di fase hidup yang penuh perubahan. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 78 tahun yang tiba-tiba dijauhi oleh beberapa tetangga karena gosip yang tidak benar. Ia merasa bingung dan terluka, tidak tahu bagaimana harus membersihkan namanya. Di dalam hatinya, ia merasa sendirian dan dipermalukan. Jika lansia terus menjadi korban gosip, kesehatan mental bisa merosot, stres meningkat, hubungan rusak, dan ketenangan hilang. Yang paling menyakitkan adalah perasaan bahwa diri ini tidak lagi dihormati, seolah hidup kita tidak pantas dipercaya atau dihargai. Bapak dan ibu tidak bisa mengendalikan apa yang orang katakan, tetapi bisa memilih menjauh dari sumber racun itu. Menjaga jarak dari penyebar gosip adalah cara menjaga martabat dan ketenangan batin. Usia senja layak diisi dengan rasa hormat, bukan bisikan yang menyakitkan. Tipe ketujuh penghancur mental lansia adalah orang yang menyebarkan gosip dan merusak nama baik kita. Dengan menuliskan cerita di kolom komentar, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain, agar tidak merasa sendirian menghadapi luka yang sama. Bapak dan Ibu, setelah kita mengenali 7 tipe orang yang bisa merusak batin, mungkin hati terasa campur aduk. Ada sedih, ada marah, ada juga rasa, ternyata selama ini saya menahan banyak luka. Mungkin Bapak dan Ibu juga mulai menyadari bahwa sebagian kelelahan di usia senja bukan datang dari tubuh, tetapi dari orang-orang yang terlalu lama kita izinkan masuk ke dalam hati. Secara psikologis, ketika lansia terus berada di lingkungan yang tidak sehat secara emosional, sistem saraf berada dalam keadaan waspada terus-menerus. Ini membuat tubuh lebih cepat lelah, pikiran mudah cemas, dan hati sulit merasa tenang. Ini bukan kelemahan pribadi. Ini proses alami usia ketika jiwa tidak lagi punya banyak energi untuk bertahan di dalam hubungan yang menyakitkan. Saya pernah mendengar kisah seorang bapak berusia 79 tahun yang berkata, "Setelah saya berhenti bertemu orang-orang yang selalu merendahkan saya tidur lebih nyenyak." Ia tidak berubah menjadi orang yang dingin, tetapi ia memilih untuk melindungi ketenangan batinnya. Ia merasa seperti mendapatkan kembali sebagian dari hidupnya yang dulu hilang. Ketika lansia mulai menjauh dari orang-orang yang merusak mental, dampaknya sangat besar. Kesehatan membaik, hubungan yang sehat mulai tumbuh, dan ketenangan batin kembali terasa. Yang paling menyentuh adalah munculnya rasa bahwa diri ini masih berharga, masih pantas dihormati, dan hidup ini masih layak dijalani dengan damai, bukan dengan rasa menjadi beban. Bapak dan Ibu tidak perlu menjelaskan diri kepada semua orang. Usia senja adalah waktu untuk memilih dengan bijak siapa yang boleh berada dekat dengan hati. Menjaga jarak dari orang yang melukai bukanlah kebencian, melainkan bentuk cinta kepada diri sendiri yang sudah melalui begitu banyak perjuangan hidup. Di usia tua, ketenangan adalah harta yang tidak ternilai. Dengan mengenali dan menghindari 7 tipe orang penghancur mental, Bapak dan Ibu sedang menata sisa perjalanan hidup agar lebih ringan, lebih damai, dan lebih bermakna. Ini bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang memilih siapa yang pantas berjalan bersama kita. Bapak dan Ibu, dari segmen pertama hingga sekarang, kita telah berjalan bersama mengenali 7 tipe orang yang diam-diam bisa menguras batin lansia, mulai dari mereka yang merendahkan, membawa energi negatif, menanamkan rasa bersalah, mengontrol hidup kita, hanya datang untuk mengambil, meremehkan perasaan, hingga menyebarkan gosip. Semua itu bukan sekadar perilaku, tetapi luka yang perlahan bisa mencuri ketenangan di usia senja. Secara psikologis, menjaga jarak dari orang-orang seperti ini bukan berarti menjadi keras atau tidak penyayang. Ini adalah bentuk perawatan diri yang sehat. Di usia tua, jiwa tidak lagi memiliki energi untuk terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Ini bukan kelemahan, ini kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang hidup. Banyak lansia merasa bersalah ketika memilih menjaga jarak, seolah mereka egois. Padahal, menjaga ketenangan batin adalah cara menjaga kesehatan dan harga diri. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berada di titik ini, ingin damai tetapi takut mengecewakan orang lain.
Ingatlah, hidup Bapak dan Ibu tetap berharga dan layak dijalani dengan tenang. Usia senja bukan masa untuk terus menahan luka, tetapi masa untuk merawat diri dengan lebih lembut. Ketika kita memilih lingkungan yang hangat dan menghormati perasaan kita, kesehatan membaik, hubungan menjadi lebih jujur, dan yang terpenting, muncul kembali rasa bahwa diri ini masih dibutuhkan dan tidak hanya menjadi beban. Mari kita berjalan bersama dengan hati yang lebih ringan. Tidak semua orang harus kita bawa dalam sisa perjalanan hidup. Yang kita butuhkan hanyalah mereka yang membuat kita merasa aman, dihargai, dan diterima apa adanya. Bapak dan Ibu masih sangat berharga, masih pantas bahagia, dan masih layak hidup dalam ketenangan. Jika ruang seperti ini membuat hati Bapak dan Ibu merasa sedikit lebih ditemani, mari kita terus berjalan bersama di Suara Senja TV. Dengan bergabung di sini, Bapak dan Ibu ikut menciptakan tempat yang saling menguatkan di usia senja. Dan jika Bapak dan Ibu ingin, dengan menekan subscribe, Anda sedang memilih untuk tetap berada di lingkaran yang menghargai dan memahami perjalanan hidup kita semua.